Perkenalkan, nama saya Andreas Soto Ninggolan dengan NIM 2204517 dari program studi pendidikan ekonomi. Baik, teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi di pembelajaran hari ini, di pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Di sini pada hari ini kita akan melanjutkan lagi materi dari minggu kemarin. Pada minggu ini kita akan membahas tentang ucapan bahagia yang kita ambil gitu dari Matius 5 ayat 1 sampai 12, di mana di sini adalah ketika Yesus sedang khotbah gitu di bukit, teman-teman. Dan di sini tuh ada 3 poin penting yang harus kita cermati, harus kita pahami gitu tentang ayat ini gitu. Yang pertama adalah khotbah di bukit ini adalah gambaran tentang panggilan orang Kristen untuk hidup berbeda atau bertolak belakang dari dunia ini. Jadi yang bagaimana teman-teman juga ketahui bahwasanya dunia ini itu sudah penuh dengan perbuatan-perbuatan tidak baik atau perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Jadi khotbah ini tuh menandakan bahwasanya ini tuh adalah gambaran gitu loh, bahwasanya teman-teman teman-teman itu harus hidup berbeda gitu daripada yang ada di dunia ini. Teman-teman itu harus hidup bertolak belakang. Jangan teman-teman tuh selalu mengikuti apa yang sedang tren, karena kan teman-teman tahu sendiri ya bahwasanya tren di dunia tuh mungkin kita ambil contoh kecil itu seperti di TikTok gitu ya. Tren di TikTok tuh kadang teman-teman tuh selalu mengikuti gitu. Padahal kita nggak harus selalu mengikuti tren itu gitu. Kita nggak harus selalu untuk mengikuti apa yang terjadi di dunia ini gitu. Kita juga nggak harus selalu FOMO, kita juga nggak harus selalu ikut-ikutan. Kita tuh harus hidup berbeda gitu, teman. Kita itu harus hidup bertolak belakang lah dengan apa yang terjadi di dunia ini, karena kita sendiri tahu bosnya dunia ini tuh sudah sangat menyimpang jauh gitu dari perintah-perintah Tuhan. Oke. Lalu di sini adalah poin yang kedua. Khotbah di bukit ini menggambarkan buah pertobatan, yaitu pembaharuan pikiran, perasaan, dan kehendak secara total. Jadi buah pertobatan itu kan kalau misalkan kita itu di dunia ini adalah sebuah baptis gitu, teman-teman. Jadi baptis itu adalah sebuah tanda ketika teman-teman itu sudah bertobat, atau teman-teman tuh ya udah mendapatkan hal-hal ini gitu, pembaruan pikiran, pembaruan perasaan, serta kehendak teman-teman itu secara penuh teman-teman pegang gitu. Karena kan teman belum dibaptis tuh dosa yang teman-teman lakukan, teman sudah buah sudah mendapatkan buah pertobatan, maka eh, teman-teman tentu adalah hak milik teman-teman sendiri. Apapun yang teman-teman perbuat, maka teman-teman yang harus merasakan gitu akibat dari perbuatan-perbuatan yang teman-teman lakukan. Itulah yang dinamakan buah pertobatan gitu. Tapi teman-teman tahu sendiri bahwasanya ketika teman-teman sudah mendapatkan buah pertobatan, maka teman-teman harus ada yang namanya pembaharuan secara pikiran dan perasaan gitu. Jadi teman-teman tidak boleh lagi berpikiran tentang duniawi, teman-teman tidak boleh lagi merasakan dunia, teman-teman lagi tidak boleh terlalu terbawa perasaan duniawi gitu. Teman-teman harus memikirkan yang sudah tidak duniawi gitu, teman-teman. Lalu menghadirkan kehidupan kerajaan Allah atau kerajaan sorga di dunia dan di bumi gitu. Atau di bumi. Jadi teman-teman, poin itu menandakan bahwasanya kehidupan teman-teman itu harus menghadirkan gitu kehidupan yang digambarkan oleh Allah, yang digambarkan oleh Tuhan di kerajaannya gitu. Di mana semua orang itu berbuat sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, teman-teman. Semua orang-orang itu melakukan apa yang dituliskan di hukum Taurat, orang-orang itu melakukan apa yang benar, apa yang baik, semua orang itu melakukan apa yang seharusnya orang-orang lakukan gitu. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu, maka ketika teman-teman sudah melakukan hal tersebut, maka itulah gitu yang digambarkan oleh Tuhan pada perikop ini gitu. Matius 5 ayat 1 sampai 12 itu eh, bisa teman-teman dapatkan adalah ketika teman-teman menyampaikan ucapan bahagia teman-teman gitu. Karena pada dasarnya ucapan bahagia itu sebuah ucapan yang sebenarnya sangat mudah gitu, teman-teman, untuk digunakan, namun tidak semua orang dapat melakukan ataupun dapat mengucapkan kata-kata tersebut gitu. Karena pada dasarnya bahagia itu berarti bersyukur gitu, teman-teman. Bukan bersyukur berarti bahagia. Karena ada orang yang terpaksa bersyukur tapi sebenarnya mereka tidak bahagia gitu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah bahagia, maka teman-teman adalah sudah bersyukur di situ. Boleh di next.
Boleh di next slide. Baik. Nah, di sini teman-teman kita sudah di slide selanjutnya. Di sini ada dari ayat 3 sampai ayat 10 teman-teman yang akan kita ulik, yang akan kita pelajari bersama-sama ke 8 ayat ini gitu teman-teman. Baik, kita mulai dari ayat yang ketiga. Di sini berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi teman-teman, miskin yang dengan pandangan manusia, dengan miskin miskin yang Allah anggap itu berbeda teman-teman. Jadi ketika miskin di kita itu adalah miskin ketika tidak punya uang, mungkin tidak dapat makan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki baju bagus, barang branded, HP iPhone, motor Aerox, mobil Pajero, itu teman-teman. Itu tuh bukan miskin yang Allah maksud gitu. Namun miskin yang Allah maksud adalah ketika teman-teman itu miskin dalam ilmu pengetahuan teman-teman miskin terhadap kebenaran, itulah miskin yang Allah anggap gitu teman-teman. Kenapa orang-orang yang miskin di hadapan Allah itu punya kerajaan surga gitu? Karena teman-teman, Allah adalah maha pemaaf gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman masih miskin gitu terkait hal tersebut, maka Tuhan akan memaafkan teman-teman, dan Tuhan tuh akan memberikan pemahaman gitu, sehingga nanti teman-teman tuh seperti mendapatkan apa ya, seperti teman-teman tuh mendapatkan pengetahuan gitu terkait ini gitu teman-teman. Lalu pada ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi teman-teman, ayat ini tuh sebenarnya banyak orang yang bertanya-tanya gitu. Kenapa orang yang berduka cita harus berbahagia gitu teman-teman? Banyak orang juga yang pernah bilang kalau misalkan kita tuh harus merasakan dulu kehilangan supaya kita bisa berduka cita gitu teman-teman. Namun teman-teman, pada dasarnya sebuah duka cita adalah eh, hal yang memang sudah biasa dan bakal dialami oleh semua orang gitu. Namun Allah tuh meminta gitu, orang-orang yang berduka cita tolong berbahagialah. Karena kenapa? Karena mereka akan dihibur teman-teman. Karena Tuhan akan memberikan penghiburan, entah itu dari rekan-rekan teman-teman, itu dari sahabat, kerabat, mungkin kekasih atau mungkin siapapun gitu teman-teman. Dan Tuhan tuh akan memberikan penghiburan kepada teman-teman itu bukan cuma melalui cara-cara yang teman-teman duga gitu, kayak misal ah udah tahu paling habis ini dihibur sama teman, paling habis ini diucapin yang sabar ya, paling habis ini apa segala macam. Namun Tuhan akan memberikan balasan, akan memberikan penghiburan yang teman-teman tidak pernah sangka gitu. Karena Tuhan teman-teman, kuasa Tuhan itu kita tidak bisa tahu gitu, kita tidak bisa tidak tidak bisa kita cerna dengan akal manusia gitu. Ketika Tuhan sudah memberikan hadiah atau penghiburan kepada kita. Lalu di sini pada ayat yang kelima teman-teman, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi teman-teman. Nah, di sini tuh teman-teman, orang yang lemah lembut, seperti apa sih orang yang lemah lembut? Orang yang lemah lembut adalah ketika dia tutur katanya lembut, perilakunya lembut, tingkah lakunya lembut, semua yang dipikirkannya lembut, teman-teman. Itulah orang-orang yang lemah lembut. Seperti contoh gini, teman-teman. Teman-teman pasti punya di dalam sebuah pertemanan nih, teman-teman pasti punya seorang teman yang dia tuh sangat lembut sekali, tidak pernah marah, selalu bahagia, selalu tersenyum, atau mungkin dia keibuan, kebapaan, atau apapun itu, teman-teman. Nah, orang-orang yang lemah lembut itu teman-teman, Tuhan janjikan mereka bumi gitu. Karena mereka akan memiliki bumi gitu. Orang-orang yang lemah lembut itu teman-teman harus berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan sudah menjanjikan gitu kepada mereka bahwasanya bumi ini adalah milik mereka. Mereka yang lemah lembut, mereka yang sabar, mereka yang bisa mempertahankan ataupun mereda emosi mereka. Maka orang-orang itulah gitu yang akan memiliki bumi. Lalu di sini pada ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi teman-teman, lapar dan haus itu bukan cuma tentang makan gitu teman-teman, tapi bisa juga haus akan ilmu pengetahuan, dan juga di sini dicatatkan gitu, haus akan kebenaran. Ketika teman-teman lapar dan haus akan kebenaran, ketika teman-teman mencari apa itu kebenaran, ketika teman-teman mencari hal apa yang harus dilakukan di dunia ini,
teman-teman mencari terus kerajaan Allah, teman-teman terus mencari kebenaran, maka Tuhan akan membuat teman-teman itu puas gitu. Tuhan akan membuat teman-teman itu merasa kayak, oh ternyata akhirnya selama ini pencarianku menemukan hasilnya gitu teman-teman. Karena kita seperti yang saya bilang tadi gitu teman-teman, kepuasan yang diberikan Tuhan itu kita tidak akan pernah tahu. Kepuasan yang diberikan Tuhan kita tidak akan pernah paham gitu apa yang diberikan oleh Tuhan, karena hanya Tuhan gitu yang bisa mengerti. Kita manusia biasa tidak akan pernah mengerti dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Inilah kenapa disebutkan ataupun dicatatkan di sini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tuhan akan puaskan teman-teman yang lapar dan haus akan kebenaran. Lalu di sini pada ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan gitu teman-teman. Mungkin teman-teman punya teman yang dia tuh sombong banget, omongannya tinggi, dia tinggi hati, dia tidak pernah berbicara baik, pokoknya dia sombong aja. Nah, teman-teman, orang-orang yang seperti itu sangat sulit gitu untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan akan memberikan kemurahannya kepada orang-orang yang murah hatinya. Tuhan tuh akan memberikan itu. Ketika teman-teman murah hati, ketika teman-teman tidak meninggikan diri teman-teman, ketika teman-teman sadar bahwasanya teman-teman itu bukan siapa-siapa tanpa bantuan Tuhan, maka Tuhan akan berikan kemurahannya gitu. Ketika teman-teman meminta apapun, Tuhan akan berikan. Ketika teman-teman melakukan apapun, Tuhan akan mudahkan. Ketika teman-teman bergumul tentang sesuatu, Tuhan akan selesaikan. Maka itulah kenapa Tuhan berikan perintah ini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemudahan. Lalu di sini teman-teman, ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, teman-teman. Jadi di sini teman-teman melihat, apakah teman-teman merasa kayak, apakah aku akan melihat dengan mata kepalaku gitu? Enggak, teman-teman. Karena Tuhan itu tidak ada wujudnya. Dia itu adalah roh itu sendiri gitu. Jadi ketika teman-teman memiliki hati yang bersih, maka teman-teman akan melihat Allah dalam mungkin waktu ataupun bentuk yang teman-teman tidak duga-duga, tapi teman-teman akan tahu bahwasanya itu Allah. Allah teman-teman, Allah akan muncul dengan sendirinya gitu teman-teman. Nah, lalu ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika teman-teman membawa sebuah kedamaian ke dalam kehidupan teman-teman, membawa kedamaian ke dalam kehidupan orang lain, membawa kedamaian terhadap lingkungan teman-teman, membawa kedamaian terhadap dunia ini, maka teman-teman sudah dijanjikan bahwasanya teman-teman yang memberikan kedamaian atau teman-teman yang membawa damai, mereka lah yang akan disebut anak-anak Allah. Siapa sih yang tidak mau disebut sebagai anak-anak Allah? Tapi tidak semua orang bisa mampu gitu membawa kedamaian ke dalam dirinya sendiri ataupun ke dalam kehidupan orang lain. Itu yang dikatakan kenapa berbahagialah orang yang membawa damai. Teman-teman yang merasa sudah membawa damai, maka teman-teman harus berbahagia. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah janjikan bahwasanya teman-temanlah yang akan disebut anak-anak Allah. Lalu pada ayat yang ke-10 teman-teman, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Teman-teman, saya masih ingat sekali ketika pada tahun kemarin pendeta tempat saya gereja itu dia bercerita bahwasanya ketika dia melakukan penginjilan di daerah Baduy, dia dilempar tombak teman-teman. Nah, apakah dia tewas? Tidak. Buktinya dia masih ada gitu sampai sekarang. Apakah dia terluka? Mungkin. Apakah dia menyerah? Tidak gitu teman-teman. Jadi ketika ada orang-orang yang dianiaya oleh sebab ketika dia memberikan ataupun menyebarkan kebenaran, maka Tuhan sudah memberikan gitu kepada mereka adalah kerajaan sorga gitu teman-teman. Jadi jangan pernah takut gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin menyebarkan kebenaran, ingin melakukan missionary, ketika teman-teman ingin memberitakan firman Tuhan, maka teman-teman jangan takut gitu. Karena ketika teman-teman dianiaya, Tuhan sudah menjanjikan kepada teman-teman kerajaan sorga gitu. Seperti yang pendeta saya katakan gitu ya teman-teman. Bahwasanya semua yang teman-teman lakukan atas dasar keinginan teman-teman dan atas perintah Tuhan, maka teman-teman akan melakukannya tanpa ada halangan apapun gitu teman-teman. Dan ketika teman-teman dianiaya oleh teman-teman, oleh karena teman-teman menyebarkan kebenaran, maka teman-teman sudah pasti gitu dijanjikan oleh Tuhan adalah kerajaan sorga. Mungkin boleh di next slide. Nah, di sini teman-teman ada dua arti yang teman-teman harus pahami dulu sebelumnya.
Kata yang pertama di sini adalah kerajaan surga atau Allah. Nah, teman-teman, kerajaan surga atau Allah di sini itu adalah menunjuk kepada hukum atau pemerintahan Allah di mana nyata kemurahan kasih dan kehendaknya yang berdaulat atas umatnya. Jadi teman-teman, kerajaan surga ataupun kerajaan Allah inilah tempat di mana Allah adalah sebagai pemimpin tertingginya. Ibaratkan kalau sebuah negara, teman-teman, Allah ini adalah presidennya. Ataupun sebuah kerajaan, ya teman-teman, Allah ini adalah rajanya gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini pada kerajaan surga ini adalah di sini tuh hukum ataupun pemerintahan Allah itu mutlak gitu, teman-teman, berdaulat atas teman-teman. Kemurahannya, kasihnya, kehendaknya itu berdaulat atas teman-teman dan mutlak gitu, teman-teman akan dapatkan nantinya, dan teman-teman harus terima itu ketika teman-teman berada di dalam kerajaan surga atau berada di dalam kerajaan Allah. Apakah hukum yang ada di kerajaan Allah itu seperti tidak boleh mencuri atau ada pidana hukuman sekian sekian sekian? Enggak ya teman-teman. Jadi hukum yang ada pada kerajaan Allah ataupun kerajaan surga adalah hukum Taurat, teman-teman. Di mana hukum ini adalah peraturan yang Tuhan ciptakan sendiri gitu. Jadi dia akan berdaulat gitu kepada umatnya, itu kita sendiri gitu, ketika kita berhasil masuk dalam kerajaan surga. Lalu di sini menjadi milik kerajaan Allah itu memiliki arti gitu, teman-teman. Artinya adalah ketika teman-teman menjadi milik kerajaan Allah, maka teman adalah menjadi salah satu di antara mereka yang mengalami kuasa Allahnya. Sekali lagi teman-teman, saya sudah sampaikan tadi sebelumnya bahwasanya kuasa Allah itu tidak terduga, teman-teman. Teman-teman bisa mengalami kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun gitu. Ketika teman-teman sudah mengalami hal tersebut, maka teman-teman sudah menjadi milik kerajaan Allah. Teman-teman tidak akan tahu kapan teman-teman merasakan hal tersebut. Teman-teman tidak akan tahu, mungkin teman-teman sedang tidur, mungkin teman-teman sedang bermain, belajar, atau sedang di jalan, sedang melakukan apapun. Teman-teman nggak tahu gitu, kapan teman-teman akan merasakan kuasa Allah. Namun ketika teman-teman sudah mengalami kuasa Allah, maka teman-teman sudah menjadi milik kerajaan Allah. Lalu di sini ada arti yang kedua gitu. Atau ketika teman-teman menyangkali semua keinginan dan sifat-sifat duniawi sehingga tidak ada lagi keinginan untuk memiliki atau terikat pada dunia ini. Teman-teman, banyak sekali orang-orang yang sudah tidak tertarik dengan tidak mau mati gitu, teman-teman. Kan banyak orang yang bilang kayaknya katanya seperti ini. Ketika kita sudah tidak memiliki hal lagi untuk dikejar di duniawi, ya mati adalah pilihan paling tepat. Padahal tidak, teman-teman. Yang kita kejar itu di dunia ini bukan cuma sifat-sifat duniawi, bukan cuma kepuasan duniawi kita. Mungkin banyak orang yang merasa puas ketika dia sudah kaya, ketika dia sudah banyak duit, ketika dia sudah sukses, terkenal, juara satu, atau mungkin lulus kuliah, atau mungkin lulus sekolah, atau menjadi pejabat, menjadi presiden mungkin. Itu adalah keinginan serta sifat-sifat duniawi gitu, teman-teman. Nah, teman-teman akan menjadi milik kerajaan Allah ketika teman-teman sudah menyangkali keinginan ataupun sifat-sifat duniawi gitu. Ketika teman-teman tidak lagi bahagia, ketika teman-teman mendapati kebahagiaan duniawi gitu. Tapi ketika teman-teman berbahagia, ketika teman-teman mengalami kebahagiaan yang sifatnya bukan duniawi. Mungkin boleh di next slide. Nah, di next lagi. Nah, teman-teman. Jadi di sini kata diberkatilah itu erat hubungannya dengan perjanjian Allah kepada umatnya gitu. Tuhan sering mengatakan diberkatilah orang-orang yang berbahagia, diberkatilah orang-orang yang takut akan Tuhan, diberkatilah orang-orang yang menyebarkan kebenaran, diberkatilah orang-orang yang memaafkan musuhnya, diberkatilah orang-orang yang berbuat baik, banyak sekali teman-teman. Jadi kata diberkatilah ini adalah sebuah janji yang Tuhan berikan kepada teman-teman gitu. Eh, Ketika teman-teman melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan sudah menjanjikan bahwasanya teman-teman akan diberkati gitu. Lalu di sini orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka lah yang disebut berbahagia gitu. Jadi ya itu tadi teman-teman, ukuran kebahagiaan dunia itu cuma kaya, sukses, sehat atau apapun itu teman-teman. Tapi eh, kebahagiaan yang Tuhan maksud adalah ketika orang itu percaya kepada Tuhan gitu. Ketika kita sudah percaya kepadanya, maka disitulah kita sudah disebut berbahagia, teman-teman. Boleh di next? Oke, baik di sini teman-teman. Karena waktunya sudah sangat terbatas, di sini saya akan menyampaikan saja poin yang paling pentingnya, yaitu berbahagialah orang yang haus. Kehausan karena tidak minum,
teman-teman. Di sini ada Matius 25 ayat 35, 37 dan 42 gitu. Jadi di sini teman-teman, kehausan dalam pengertian rohani itu sangat berbeda gitu dengan kehausan yang kita anggap gitu. Jadi kehausan dalam pengertian rohani adalah ketika kita memiliki kerinduan untuk mencari kebenaran gitu. Ketika kita memiliki kerinduan untuk mencari perintah-perintah Tuhan, mencari kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan, mencari kebenaran-kebenaran yang maksudkan Tuhan, maka itu adalah kehausan gitu dalam pengertian rohani, dan kehausan inilah yang Tuhan inginkan dari kita, teman-teman. Boleh di next? Nah, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya akan membacakan dulu gitu kebenaran rohani menurut John Stott yang nantinya akan teman-teman diskusikan untuk menjadi tugas gitu. Yang pertama, ada kebenaran hukum atau memenuhi tuntutan hukum Taurat, yaitu pembenaran atau pemulihan hubungan manusia dengan Allah melalui iman kepada Kristus, taat kepada kebenaran Allah, berarti menerima Kristus sebagai kegenapan hukum Taurat. Itu di sini ada dicatatkan dalam Roma 9 ayat 30 dan Roma 10 ayat 4 gitu, karena hanya Kristus yang telah melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Lalu yang kedua adalah kebenaran moral, yaitu kebenaran batinia yang mencerminkan kebenaran hati, pikiran, serta motivasi yang murni di hadapan Allah, yang nyata dalam sikap dan perilaku yang sesuai kehendak Allah, bukan seperti kebenaran yang dilakukan oleh orang Farisi, yaitu kebenaran yang nampak indah di luarnya saja, sementara hatinya penuh tipu muslihat yang jahat. Lalu yang ketiga adalah kebenaran sosial, yaitu kebenaran yang didasarkan pada hukum Taurat dan kitab para nabi, tentang keprihatinannya yang tertuju pada pembebasan manusia dari penindasan, serta usaha-usaha manusia mewujudkan hak asasi, keadilan, dan integritasnya dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari dengan Lalu di sini teman-teman, sebelum kita menutup, kita akan membaca ayat yang ada di samping ini ya, dari Matius 5 ayat 6. Diberkatilah orang-orang yang lapar, kelaparan dan kehausan tentang kebenaran, maka Tuhan akan memberikan kepada mereka, atau Tuhan akan memuaskan mereka. Mungkin cukup sekian saja yang pembelajaran pada hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran minggu depan. Terima kasih banyak.